semuanya. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa kalian tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah beberapa contoh gambar dari pencemaran air. Menurut kalian, bagaimana kondisi dan suasana pada gambar tersebut? Wangikah? Sejukkah? Indahkah? Atau justru sebaliknya? Langsung saja, pada video ini kita akan membahas tentang salah satu pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Pencemaran air merupakan salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sendiri yaitu masuknya zat, makhluk hidup, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan sehingga merubah kondisi alam. Salah satunya yaitu dapat masuk ke perairan sehingga menyebabkan pencemaran air. Air yang tercemar memiliki indikasi seperti berikut. Suhu pada air meningkat, pH atau derajat keasaman berubah, perubahan warna, bau, dan rasa pada air, adanya endapan, koloid, dan juga busa, adanya mikroorganisme, dan meningkatnya radioaktivitas di dalam air. Nah, kira-kira kenapa ya air dapat mengalami perubahan suhu, perubahan pH, perubahan warna, bau, dan juga rasa, terdapat endapan, koloid, dan juga busa, serta mikroorganisme, serta peningkatan radioaktivitas di dalam air. Silahkan diskusikan hal tersebut. Selanjutnya yaitu komponen pencemaran air dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Komponen pencemaran air dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama, logam-logam berat, kedua, pupuk, pestisida, herbisida, dan insektisida. Yang ketiga, deterjen dan bahan pewarna tekstil. Keempat, minyak bumi dan lainnya. Logam-logam berat dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Beberapa polutan logam berat yang sering terdapat di dalam buangan air seperti raksa, timbal, kadmium, dan krom sangat berbahaya terhadap kehidupan di sekitar limbah tersebut. Raksa digunakan dalam berbagai bentuk dan keperluan, misalnya dalam industri, klor-alkali, alat-alat listrik, cat, katalis, kedokteran gigi, industri kertas, dan amalgam. Yang kedua yaitu deterjen dan bahan pewarna tekstil. Sabun atau deterjen bekas cucian yang dibuang ke dalam air akan menaikkan pH air tersebut, sehingga akan mengganggu kehidupan di dalam air. Bahan antiseptik yang ditambahkan ke dalam deterjen juga akan mengganggu kehidupan hewan air. Bahan buangan industri tekstil berupa pencelup atau pewarna, bahan kimia lain yang ditambahkan supaya warna tetap awet jika limbahnya dibuang ke dalam air juga akan menyebabkan pencemaran pada air tersebut. Yang ketiga yaitu pupuk, pestisida, herbisida, dan insektisida. Pupuk buatan seperti urea, NPK, trisuperfosfat, amonium sulfat yang digunakan secara berlebihan oleh para petani juga dapat menjadi sumber pencemaran. Yang keempat adalah minyak bumi. Minyak bumi yang terdapat di dalam air ada yang berasal dari pembersih kapal laut, pencucian kapal motor, kebocoran kapal pembawa minyak bumi, dan buangan pabrik. Minyak bumi dan lemak tidak larut dalam air. Oleh karena itu, jika minyak dan lemak mencemari badan air, maka minyak tersebut akan tetap terapung di permukaan air. Selanjutnya yaitu bahan organik. Pada umumnya, bahan buangan organik berupa limbah yang dapat dibusukkan atau diuraikan oleh mikroba. Sebaiknya, bahan buangan organik ini dikumpulkan untuk dijadikan kompos sebagai pupuk yang berguna bagi tanaman. Karena bahan organik ini dapat membusuk atau terurai, maka akan bijaksana jika bahan buangan ini tidak dibuang ke dalam perairan. Bahan organik ini juga dapat menyebabkan meningkatnya populasi mikroba di dalam air. Nah, itulah penjelasan pada pencemaran air. Silahkan analisis dan diskusikan komponen dan penyebab pencemaran air tersebut. Mengapa komponen tersebut dapat menyebabkan pencemaran air
serta cari solusi untuk mengatasinya. Sekian dan terima kasih.